Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima wa dhulama wa ajala yajala alayhi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan bisa mengikuti kajian di waktu subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti yang tadi malam kita sudah sampaikan, insyaallah pada pagi hari ini karena waktunya agak panjang dan apa yang kita akan sampaikan panjang, kita akan membahas tentang dampak maksiat yang ada dalam kehidupan kita. Dan kitab ini, yaitu kitab Ad-Da' wa Dawa' yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah salah satu kitab terbaik yang menjelaskan terkait dengan masalah ini. Karena itu sebelum kita mulai kajian kita, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga guru-guru kita semua. Dan kita yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan pada kita semua. Ala diniyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas faslun walil ma'asi min al-atharil qabihah al-madmumah wal mudirrah. Jadi ini adalah pembahasan tentang bagaimana maksiat itu punya dampak. Jadi walil ma'asi min al-athar, dan di antara maksiat, ya. Jadi maksiat itu memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh dalam kehidupan kita yang begitu buruk, yang begitu membahayakan. Nah, apa dampaknya maksiat itu kepada diri kita? Di situ disebutkan bahwa dampaknya itu bisa menimpa al-qalb, menimpa hati. Kemudian yang kedua menimpa badan. Yang ketiga terkait dengan dunia, dan yang keempat terkait dengan akhirat. Ma la ya'lamu illallah, yang hanya Allah yang tahu. Nah, ini. Tetapi Allah dan Rasulullah SAW dalam hal ini sudah menjelaskan. Sehingga ketika kita maksiat, melakukan maksiat, dan tidak ada manusia yang maksum. Karena tidak ada manusia yang dijaga oleh Allah kecuali Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita ini manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Ya. Nah, oleh karena itu maksiat ini, apa sih maksiat itu? Maksiat itu adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan Rasulullah SAW. Itu namanya maksiat. Nah, pertama di sini disebutkan di antara dampaknya maksiat itu adalah hirmanul ilmi. Jadi orang yang melakukan maksiat, ilmu itu akan susah untuk menembus hatinya. Jadi semacam ada mental block. Jadi hatinya itu sulit untuk ditembus ilmu. Dan itu disebutkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya. Kalla balrona, ya. Nah, jadi bagaimana hati manusia yang melakukan maksiat itu kemudian menjadi hitam, ya, menjadi hitam. Dan inilah yang tadi disebutkan, ketika orang itu melakukan maksiat maka ilmu itu akan susah. Karena itu para ulama dahulu mereka betul-betul menjaga makanan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang disampaikan atau yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji,
Itu disebutkan bahkan sampai jajan pasar saja mereka tidak mau makan. Karena di dalam pembuatan jajan pasar itu ada syubhat yang tidak diketahui apakah bersih ataukah tidak. Sampai begitu ulama dulu itu, untuk menjaga supaya hatinya itu bersih. Gitu. Luar biasa. Ya. Nah ini. Nah, karena itu di sini disebutkan fainal ilma nurun yaqdhifullahu fil qalbi. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang Allah berikan, Allah limpahkan ke dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Sedangkan maksiat itu akan memadamkan cahaya itu. Ini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Ini jadi hati mereka itu menjadi gelap, hati mereka itu menjadi pekat. Itu disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Nah, itu maksiat. Nah, di sini disebutkan walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik wa qara alaihi. Ini ada kisah bagaimana Imam Syafi'i itu ketika berada di majelisnya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i ketika itu umurnya belum 14 tahun, karena Imam Syafi'i setelah dari Gaza datang ke Mekah berguru kepada Sufyan ibn Uyainah. Setelah selesai dengan Sufyan ibn Uyainah, maka kemudian Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i ketika itu di hadapan Imam Malik, beliau sudah mempersiapkan. Dan Imam Syafi'i itu bisa menghafalkan kitab Muwatta yang tebalnya segini. Itu hanya dalam waktu 3 malam. Subhanallah. 3 malam Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta. Ya, saking cerdasnya Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya. Nah, ketika Imam Syafi'i itu berada di depan Imam Malik dan membacakan atau mentasmi'kan hafalannya, a'jabahu ma ra'a min wufuri fatanati. Imam Malik itu bertakjub, bagaimana anak ini begitu cerdas. Enggak ada satupun yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i itu yang meleset sama sekali, enggak ada. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Dan itu dihafalkan hanya dalam waktu 3 hari. Coba bayangkan. Subhanallah. Luar biasa. Maka kemudian apa yang disampaikan Imam Malik begitu melihat bagaimana anak ini cerdasnya luar biasa, faqala inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat Allah telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, fala tudfihu bidulmatil ma'siyah. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini nasihatnya Imam Malik pada Imam Syafi'i. Kamu jangan gelapkan hatimu dengan maksiat. Jadi karena maksiat itu bisa membuat hati itu menjadi gelap. Nah, ini. Dan di antara nasihat yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i yang bernama Muwaqi' kepada Imam Syafi'i. Jadi bayangkan ya, Imam Syafi'i itu bisa menghafal kitab Muwatta yang tebal tadi dalam waktu 3 malam. Beliau itu mengeluh hafalannya buruk kepada gurunya yang namanya Waqi', Imam Waqi'. Dan ini ditulis di dalam bait syairnya, dibukukan di dalam kitab Diwanus Syafi'i, kumpulan syair-syairnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'ahifadhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ini biasanya kalau di kampung-kampung dulu ya, kita di Jawa Timur ya, biasanya kita pakai pujian kalau mau sholat. Itu syairnya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'ahifadhi. Aku mengadukan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' memberikan nasihat, memberikan advice agar aku meninggalkan maksiat. Apa kata Imam Waqi'? Wa qala i'lam bi annal ilma fadlun. Kata Imam Waqi', ketahuilah hai anakku bahwa ilmu itu fadl. Wa fadlullah, dan anugerah Allah itu tidak akan mungkin la yu'tahu lil 'asi, diberikan pada orang yang maksiat. Nah ini. Maka Ibnul Qayyim menjadikan ini menjadi dasar bahwa orang yang melakukan maksiat itu hatinya, nur tadi itu akan menghalangi hatinya. Maka orang yang melakukan maksiat akan terhalang untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi makanya ini tantangan bagi kita ya orang tua, bagaimana supaya kita memiliki anak-anak yang luar biasa ya. Mulai dari makanannya kita jaga, tontonannya kita jaga, apa yang dia dengar kita jaga, dan seterusnya. Ya, karena ini
Ya, kalau kita ingin anak-anak kita hebat, kalau kita ingin anak-anak kita seperti itu, ya maka hal yang pertama kali harus kita jaga adalah bagaimana agar kita menjaga anak-anak kita tidak ya terperangkap dalam maksiat. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, dampak maksiat kepada kita, wa minha hirmanur rizki. Maksiat itu bukan hanya menghalangi ilmu, tapi juga menghalangi rizki. Jadi kadang-kadang ada orang berpikir, ya ini hari ini kita melihat bagaimana fenomena pinjol ya. Bagaimana fenomena pinjol. Orang itu kan pengen shortcut, ingin gampang. Dipikir dengan maksiat itu maka dia akan mudah. Ternyata dibalik kemudian itu ada berbagai macam kesulitan-kesulitan. Nah, ini yang orang kadang-kadang tidak berpikir panjang. Di dalam kitab Musnad, ya Musnad Imam Ahmad di sini disebutkan, innal abda la yuhram rizqa bid-danbi yusibuhu. Allah mengatakan, ya maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba itu la yuhram, dia diharamkan ar-rizqa, rizki itu diharamkan, rizki itu akan terhalang dari dia, bid-danbi, karena dosa yusibuhu yang menimpa dia, dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menghalangi rizki. Ya, makanya kalau ada orang miskin, ada orang susah hidupnya, itu pertama kali yang harus diintrospeksi apa? Apa dosa saya, apa maksiat saya sehingga saya ini hidup susah. Itu dulu. Ya, itu dulu. Nah ini. Nah, sebagaimana kama anat taqwallah majlabal rizki, sebaliknya takwa itu bisa menarik rizki. Makanya di dalam surat At-Talaq Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan untuknya jalan keluar, solusi-solusi banyak sekali. Dan Allah kemudian memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, sebaliknya fatarku taqwa majlabalil fakri, orang yang meninggalkan ketakwaan itu justru mendatangkan kemiskinan. Jadi takwa itu pintu membuka kemudahan, sebaliknya meninggalkan takwa itu membuka pintu-pintu kesulitan, kesengsaraan. Ini. Nah, ini yang terjadi. Jadi suatu ketika kami punya pembantu, ya ngeluh saja. Kemudian ditanya, suamimu sholat enggak? Ya, enggak. Nah, itu yang membuat kamu itu susah hidupnya. Ya, gimana sholat saja tidak? Minta rizkinya dimudahkanlah Allah, karena rizki itu Allah yang memberi. Ya, nah, ini kadang-kadang kita ini pengen hidup enak tapi nggak mau taat sama Allah. Padahal taat itu adalah jalan untuk mendapatkan hidup yang enak tadi. Nah, ini, ya ini kata kuncinya. Kemudian wa minha, di antara dampak maksiat itu adalah wahsyah. Nah, ini. Orang yang maksiat itu dia akan mendapatkan wahsyah, yajidul asif fi qalbi baina wa baina Allah. Hatinya itu menjadi keras, sehingga hubungan dia dengan Allah itu enggak connect. Ini yang Masya Allah luar biasa. Orang yang tukang maksiat itu susah nangis karena hatinya keras, hubungan dia dengan Allah jauh. Nah, ini. Maka ketika dia ibadah tidak menemukan laddah, tidak menemukan kenikmatan. Ya. Gak ada nikmatnya dia beribadah, makanya jauh dia dari ibadah. Itu karena hatinya tadi wahsyah, keras. Nah, ini Masya Allah. Jadi kita bersyukur Ramadan ya, seperti yang semalam kita sampaikan. Ada atmosfer. Atmosfer ini kita manfaatkan. Untuk apa? Melembutkan hati kita. Ketika hati kita lembut, ketika hati kita sudah mulai lunak, itu pertanda bahwa kita sudah mendapatkan laddah, mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat berhubungan dengan Allah. Nah, ini. Kita baca Quran menikmati, kita sholat menikmati, kita dzikir menikmati, sholat duha menikmati, qiyamul lail menikmati. Masya Allah. Itu adalah karena hati kita itu sedikit demi sedikit kita bersihkan. Ya. Di mana apa yang disebutkan dalam
Al-Quran tadi itu, surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun tadi itu sudah mulai bisa kita singkap, bisa kita kikis. Itu. Karena maksiat itu seperti noktah hitam. Maksiat itu seperti noktah hitam. Begitu orang melakukan maksiat, hatinya itu bentol hitam. Hitam, 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 hitam. Terus semakin lama semakin banyak. Sesuai dengan kadar maksiatnya. Sedangkan ketaatan itu seperti menghapus noktah tadi. Ini. Jadi ketaatan itu menghapus noktah tadi. Ini. Ya. Nah, karena itu orang yang tukang maksiat, orang yang ahli maksiat gak akan menemukan kenikmatan dia dalam ibadah dia, ketaatan dia gak akan. Ini. Ya. Nah, kemudian maksiat itu dampaknya bukan hanya kepada hubungan kita dengan Allah. Dampak maksiat berikutnya adalah al-wahsya allati tahsulu lahu baina wa bainan nas. Ketika hatinya itu keras sehingga hubungan dia dengan Allah tadi itu susah. Tidak ada kenikmatan, tidak ada Masya Allah, ya. Nah, berikutnya dia akan menemukan hatinya itu juga keras dalam hubungannya dia dengan manusia. Nah, ini. Ya. Terutama orang-orang baik, makanya coba lihat. Orang yang ahli maksiat itu akan benci kepada orang yang ahli taat. Orang-orang yang taat itu dimusuhi oleh ahli maksiat. Kenapa orang yang ahli maksiat itu memusuhi orang-orang yang taat? Karena ada wahsyah tadi, hatinya itu sudah keras. Ya. Ada orang sholat jamaah dicibir, ada orang baca Quran dicibir, ada orang ya katakanlah. Nah, ini makanya hati-hati. Jadi kalau ada orang, misalnya ini contoh ya, ada perempuan yang memakai jilbab, ada perempuan yang memakai cadar, lalu kemudian hati kita nggak suka. Hati-hati. Jangan sampai hati kita ini sudah dihinggapi wahsyah tadi. Ya, kerasnya hati karena akibat dari maksiat. Maka hati kita harus kita latih agar bisa menerima apapun. Karena begini, kadang-kadang ada orang yang nggak suka itu karena nggak tahu. Seperti dalam ungkapan Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh karena dia nggak tahu. Tapi setelah dia tahu, kemudian dia nggak suka. Nah, ini berarti apa yang membuat dia tidak suka karena wahsyah. Hatinya tadi menjadi keras. Ya, setelah dia tahu dia masih seperti itu, bahwa oh ini sebagian, misalnya contoh kasus cadar, jilbab. Ya, jadi jilbab itu menutup aurat itu hukumnya wajib. Ittifaq para ulama. Soal cadar, nah di situ ada ikhtilaf. Madzhab Syafi'i mengatakan wajib. Ya, Ahmad mengatakan wajib. Misalnya, sedangkan Hanafi, Maliki tidak. Ini soal cadarnya, tetapi jilbabnya semuanya sepakat. Ya. Menutup auratnya semuanya sepakat. Nah, ketika kita sudah paham seperti itu, kita tidak boleh membenci. Menerapkan syariat Islam itu adalah kewajiban. Kalau ada orang nggak suka, ada orang yang memperjuangkan atau menerapkan syariat Islam, berarti di dalam hatinya ada wahsyah. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Hukum-hukum Allah tidak boleh ditolak. Kalau ada orang yang menolak hukumnya Allah, berarti ada wahsyah di dalam hatinya. Itu indikasi bahwa orang itu ahli maksiat. Ya, dan hari ini kita lihat ya bagaimana. Jadi kalau dalam istilah politik itu ada istilahnya kleptokrasi. Kleptokrasi itu adalah pemerintahan maling. Ya, para maling. Ya, para maling. Jadi maling itu kalau berkuasa pasti dia nggak akan suka orang bersih kan? Orang yang bersih akan disingkirkan. Jadi kalau orang-orang bersih dijadikan sebagai penjahat, nah berarti pemerintahnya tadi adalah klepto. Nah itu kleptokrasi istilahnya sekarang. Itu seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi. Orang itu kalau sudah gandrung atau gemar melakukan maksiat, hatinya menjadi keras dan dia nggak akan suka kepada orang yang baik. Nah, ini naudzubillah. Ya. Bahkan, nah di sini, ini ada kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Inni la'asillah, aku sungguh maksiat kepada Allah, fa'aradhalika fi khuluqi dabati wa mra'ati. Nah ini. Jadi orang yang maksiat itu, Bapak Ibu sekalian, itu nanti dampaknya termasuk diantaranya itu tunggangannya, kendaraannya. Jadi misalnya begini,
Kadang-kadang kita boleh nggak percaya, silahkan. Kadang-kadang kita melakukan perjalanan, di tengah jalan itu ada musibah apa? Entah itu banyak ini, entah itu nanti mesinnya begini begitu dan sebagainya. Nah, pengalaman Al-Fakir ya ketika sering mudik ya, Bogor, Jawa Timur itu selama hampir 20 tahun lah. Makanya kita karena ingat apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad itu, selalu sepanjang perjalanan kita minta, selain membaca doa untuk memulai perjalanan, kita minta yang di mobil tadi untuk tidak lepas, selalu bersolawat, selalu dzikir. Untuk apa tadi? Karena kita menjaga supaya Allah Subhanahu wa taala jaga perjalanan kita. Karena kata Fudail bin Iyad, aku telah melakukan maksiat dan aku lihat dampak maksiat itu ada pada tungganganku. Ya, ada pada tungganganku. Yang kedua, maksiat itu juga dampaknya ada pada istriku. Istrinya susah diatur. Ya, jadi kalau bapak-bapak sekalian atau mungkin ibu-ibu sekalian, jadi ini kunci kalau dalam rumah tangga. Bagaimana supaya istrinya itu jadi istri yang solihah, bapaknya menjadi bapak yang soleh. Dua-duanya harus taat. Bapaknya taat, insya Allah istrinya gampang diatur. Istrinya taat, bapaknya juga gampang diatur. Begitu. Kalau dua-duanya taat. Itu kata Fudail bin Iyad. Ya, Masya Allah. Nah, ini dampak maksiat. Ya, dampak maksiat. Kemudian yang berikutnya, ta'siru umuri alaih. Orang yang maksiat itu, kemaksiatan itu akan menjadikan urusan dia itu jadi susah. Jadi kalau kita itu urusan hidup kita susah, ingat, kemungkinan besar itu karena kita maksiat. Makanya ini muhasabah untuk kita semua. Muhasabah untuk kita semua. Ya. Jadi hidup kita itu susah karena kita maksiat. Nah, karena itu di sini disebutkan fala yatawajjah li amrin illa yajidu mughlaqan duna. Dia tidak akan mengarah kepada satu urusan kecuali urusannya itu tertutup. Semuanya seperti menghadapi jalan buntu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia kemana menghadapi jalan buntu, ke sini jalan buntu, ke sini jalan buntu. Kenapa semuanya seolah-olah dunia ini gelap? Karena dia maksiat. Nah, ini karena dia maksiat. Ya. Nah, sebaliknya wa hadza kama anna man ittaqallah ja'ala lahu min amri yusra. Kalau ada orang itu bertakwa kepada Allah, sebaliknya urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Terus mungkin ada yang bertanya begini, kenapa ada orang yang kelihatannya bertakwa tapi kok dia hidupnya susah? Ya. Pertama tentu ini kembali kepada rizku biadillah. Yang kedua, ya bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menata orang tadi. Karena kita tidak tahu apa rencana Allah kepada masing-masing orang. Ya. Yang ketiga, kita juga tidak tahu ada apa di balik orang itu. Kemungkinannya, karena kadang-kadang menurut orang-orang itu soleh tapi di mata Allah belum. Nah, itu juga bisa jadi karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya, maksiat itu ada dzulmatun yajidu fi qalbi haqiqan. Maksiat itu merupakan kegelapan yang menjadikan hatinya itu menjadi gelap. Nah, ini. Jadi orang yang melakukan maksiat itu disebutkan di sini yuhissu biha kama yuhissu. Jadi dia akan merasakan sebagaimana dia rasakan kegelapan malam. Ya. Nah, ini. Masya Allah. Jadi karena itu fatasiru dzulmatul maksiyah liqalbika dzulmatil hissiyah li basarihi. Jadi maksiat itu, kegelapan maksiat itu menjadikan hati seseorang tadi itu menjadi gelap sebagaimana kegelapan di luar, ya, itu membuat mata dia tidak bisa melihat. Jadi kalau kita di saat gelap gulita mata kita nggak bisa melihat karena nggak ada cahaya. Nah, orang maksiat juga begitu. Orang yang maksiat itu hatinya menjadi gelap, maka seolah-olah seperti mata yang tidak bisa melihat cahaya tadi. Nah, ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Inna lil hasanat diya'an fil wajhi." Nah, ini. Orang itu, kalau orang itu soleh, itu kelihatan, Pak. Wajahnya meskipun kulitnya hitam, wajahnya itu kelihatan berseri-seri. Orang soleh. Ya. Itu kata Ibnu Abbas, "Inna lil hasanat diya' fil wajhi."
Jadi kebaikan itu akan membuat wajah seseorang itu menjadi bersinar. Ya, jadi kebaikan itu, kesalehan itu akan membuat wajah seseorang itu bersinar. Wa nuran fil qalbi, bukan hanya wajahnya bersinar, hatinya itu juga ada nurnya. Wasi'atan fil rizki, rizkinya menjadi luas, menjadi lapang. Wa quwwatan fil badani, badannya menjadi sehat, menjadi kuat. Wa mahabbatan, kemudian dia dicintai fi qulubil khalqi, di dalam hati makhluk Allah. Ya, ini kalau orang itu hatinya, ini kalau orang itu ahli taat, wajahnya bersinar, hatinya terpancar nurnya, rizkinya luas, badannya kuat, badannya sehat, kemudian ada mahabbah, orang-orang menyukainya. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, sebaliknya keburukan atau maksiat itu, kata Ibnu Abbas, membuat wajah seseorang itu menjadi gelap. Makanya orang maksiat itu biasanya meskipun kulitnya putih, itu kelihatan rungsep wajahnya. Ya, kelihatan rungsep wajahnya itu. Meskipun kulitnya putih. Ya kan? Meskipun kulitnya putih. Wa dzulmatan fil qalbi, bukan hanya wajahnya rungsep, tetapi juga hatinya itu menjadi gelap. Wa wahnan fil badani, badannya menjadi rapuh. Ya, badannya menjadi lemah. Wa naqsan fi rizqi, rizkinya berkurang atau rezekinya kurang. Wa baghidatan fi qulubil khalqi, dan kemudian dia mendatangkan kemarahan di dalam hati makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Abbas. Ya, di antara dampak maksiat tadi. Kemudian berikutnya, wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Maksiat itu akan bisa membuat badan dan hati itu menjadi lemah. Ini kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Jadi masya Allah, ya. Awalnya di sini disebutkan amma wahnu lil qalbi fa amrun dhahirun bal la tazalu tuhinu hatta, ya, tazil hayatu bil kulliyah. Jadi awalnya hatinya lemah. Dan itu sesuatu yang tampak. Sampai kemudian hidupnya itu secara keseluruhan menjadi lemah. Orang itu kan kuncinya di hati. Kalau orang itu hatinya rapuh, orang itu hatinya lemah, akhirnya hidupnya semuanya nanti akhirnya hancur. Ini. Ya, tidak ada yang namanya happiness, kebahagiaan. Ini yang kita lihat hari ini. Ya, makanya ya kalau kita perhatikan ya, bagaimana misalnya di Jepang itu angka bunuh diri luar biasa banyaknya. Di Singapura juga begitu, padahal kalau kita bicara soal angka income per kapita mereka luar biasa. Ya, nah ini di antara contoh bagaimana maksiat tadi. Kemudian wa minha, di antara dampak maksiat itu adalah khirmatut ta'ah. Orang yang maksiat itu terhalang untuk melakukan ketaatan. Jadi orang yang melakukan maksiat itu akan terhalang untuk melakukan ketaatan. Fala lam yakul lidzanbi uquba illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalah wa yaqta tariqa ta'atin ukhra fayanqati alaihi tariqu tsalitsah tsumma rabi'a wa halum majra. Kata Ibnu Qayyim begitu. Jadi dosa itu punya ukubat, punya dampak, punya siksa, punya adab di dunia. Ya, adabnya itu apa bagi dosa tadi? Yaitu terhalanginya orang yang melakukan dosa tadi melakukan ketaatan. Karena taat itu adalah kebalikan dari dosa. Jadi kalau orang itu berdosa, maka semakin berat dia. Semakin berat, semakin berat. Nah ini ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Ini diantara resep ya, bagaimana caranya kita memaintenance. Jadi kita ini kan Ramadan ini sudah ada madrasah untuk melatih kita melakukan ketaatan. Bagaimana caranya kita bisa memaintenance agar ketaatan ini bisa istiqomah. Misalnya contoh ya, kita Ramadan ini mulai rutin sholat tahajud. Kalau di luar Ramadan kita mulai malas lagi, atau mungkin pernah meninggalkan sekali, segera ditambal. Caranya bagaimana? Qadha. Sholat tahajud yang kita tinggalkan tadi. Untuk apa? Nambal, supaya nggak terjadi kebocoran. Karena begitu kita meninggalkan lalu kemudian kita biarkan, berarti ada yang bocor, maka di saat itu nanti akan melebar bocornya itu. Dan lama-lama kita menjadi malas lagi untuk melakukan sholat tahajud. Sholat duha juga begitu. Ya, ini contoh.
Nah, maksiat itu seperti melobangi. Ya kalau ban tadi itu, misalnya itu kita ibaratkan seperti bank, itu kita lobangi. Begitu orang yang maksiat tadi tidak segera menambal dengan bertobat pada Allah, maka maksiatnya akan semakin melebar. Ini yang kita khawatirkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, at-taibu minad dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa itu diibaratkan seperti orang yang tidak punya dosa. Sebagaimana al-Islamu yajubu ma qablah, kata Rasulullah. Islam itu bisa menghapus dosa-dosa orang sebelum Islam. Tobat juga begitu. Nah ini makanya ketika kita bicara tobat itu ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan apakah orang yang setelah bertobat lalu kemudian dia mengulangi dosa lagi, apakah tobatnya sebelumnya tidak diterima, lalu dosa yang sebelumnya sudah dihapus itu kemudian dibuka lagi? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak, artinya tidak dibuka lagi dan itu selesai, dianggap sudah lewat, itu dasarnya hadis tadi. At-taibu minad dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Berarti apa? Dosanya yang sudah dia tobati sebelumnya itu sudah selesai, dianggap selesai sama Allah Subhanahu wa taala, enggak dibuka lagi. Nah, ini, ya. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana dampak maksiat. Kemudian wa minha anal ma'asi tuqassirul umur. Maksiat itu memendekkan umur. Jadi maksiat itu memendekkan umur. Dan ini nanti kita bisa lihat ya. Kalau kita bicara dalam konteks medis hari ini. Ibnu Sina sekian puluh abad yang lalu itu sudah mengatakan sumber penyakit itu 80% itu adalah hati dan pikiran. Dan hari ini ilmu kedokteran modern mengatakan yang sama. Ya, 80% penyakit itu sumbernya adalah hati dan pikiran. Sisanya 20% itu yaitu sisanya. Nah, apa hubungannya ini dengan tingkat kehidupan? Jadi, kalau kita bicara dalam konteks usia panjang itu karena kesehatan, ya selain tentu itu adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi itu juga ada kaitannya tadi. Soal penyakit itu muncul karena pikiran, soal penyakit itu muncul karena hati. Orang itu kalau pikirannya tenang, kalau hatinya tenang, ya, maka insya Allah dia akan dijauhkan dari penyakit. Ditambah dengan pola hidupnya, katakanlah misalnya kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita hidup sehat. Ya, bagaimana ya seperti misalnya kita hari ini saja lah, misalnya kalau kita puasa. Jadi kenapa Rasulullah itu bukannya pakai kurma, enggak kemudian langsung makan. Bahkan kalau sahur pun bisa jadi hanya dengan kurma itu sudah cukup. Ternyata ilmu kedokteran modern sudah memberikan pembuktian kurma itu yang dimakan Rasulullah itu adalah makanan yang paling mudah dicerna oleh usus. Hanya dalam waktu 10 menit kurma itu bisa dicerna oleh usus dibanding dengan misalnya nasi atau mungkin yang gorengan-gorengan yang tepung-tepungan itu paling susah. Sudah begitu ini cepat habis. Ya, kalau kita misalnya sahur nasi itu biasanya cepat habis. Tapi kalau kita sahur dengan kurma tadi, selain cepat dicerna, ternyata kalorinya macam-macam tadi itu yang dibutuhkan tubuh kita itu enggak habis-habis. Subhanallah. Dan ini Al-Fakir praktekkan selama Ramadan ini ya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Nah, ini contoh bagaimana Rasulullah SAW mengajari kepada kita. Yang terjadi kan kita ini sudah diajari begitu, tapi puasa itu hanya memindahkan makan saja. Dari tidak makan pada waktu subuh sampai maghrib, kita pindahkan makannya. Ya, akhirnya dijamak takhir. Ya kan, makannya dijamak takhir. Ya, waktu maghrib, wah, ya nanti mungkin setelah isya begitu lagi. Ya kan, habis itu tidur. Nah, itulah yang kemudian merusak pencernaan. Nah, itu merusak pencernaan. Ya, apalagi kalau usianya sudah di atas 50 tahun ketika metabolisme sudah turun kerja metabolismenya. Nah, jadi ini
Jadi maksiat itu bisa memendekkan umur. Jadi maksiat itu bisa memendekkan umur. Ya. Jadi orang yang menjaga ketaatan pada Allah, ya, kemudian hidupnya tadi itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, insyaallah, ya, di antaranya. Kemudian berikutnya, ya, maksiat itu, dampak dari maksiat itu, annal ma'asi tazra amthalaha wa yuwallidu ba'da abadan hatta ya'uzza 'alal 'abdi mufaraqat wal khuruj minha. Jadi maksiat itu bisa menanamkan maksiat yang sama. Ya, maksiat yang sama. Jadi kalau ada orang bilang itu kayak karma gitu ya. Kayak karma. Makanya sampai ada yang mengatakan zina itu hutang. Zina itu hutang. Siapa yang pernah melakukan zina, maka nanti entah itu anaknya, entah itu siapa yang dari keluarga dia akan dibayar. Itu zina itu adalah hutang. Ingat-ingat itu. Ya. Ini yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi. Innal ma'asi tazra' amthalaha, bahwa maksiat itu akan bisa melahirkan, akan bisa menanamkan, akan bisa menumbuhkan maksiat yang semisal itu. Wa yuwallidu ba'da ba'dan. Ini yang terjadi. Ya. Nah, karena itu di sini disebutkan inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'ata ba'da. Hukuman keburukan atau hukuman maksiat itu adalah munculnya kemaksiatan yang sama setelahnya. Ini. Itu yang dikatakan, ya, oleh Ibnul Jauzi. Ini. Nah, kadang-kadang orang itu ketika melakukan maksiat dia tidak sadar, atau mungkin dia merasa aman-aman saja gitu, karena belum sebenarnya. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan begini, di antara maksiat, dampaknya maksiat yang paling ditakuti oleh hamba itu, anna tud'iful qalba an iradatihi. Orang yang maksiat itu kemauannya itu menjadi lemah. Meskipun dia cerdas, jadi malas. Nah, makanya di dalam hadis itu kan Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, di antaranya minal kasali, ya, minal ajzi wal kasal. Apa bedanya ajz dengan kasal? Jadi ulama itu menjelaskan. Jadi kalau kita bicara soal apa namanya ajz, ya, soal lemah, ajzun itu adalah lemah secara fisik. Berarti apa? Orang itu punya kemauan, kemauannya kuat tapi fisiknya tidak mendukung, itu namanya ajzun dalam bahasa Arab. Ya. Misalnya kita ini yang umur sudah di atas 50-an atau mungkin 60, 70, itu masih punya keinginan. Keinginannya kuat tapi fisiknya sudah tidak mendukung, itu namanya ajzun. Makanya orang tua itu disebut ajuz. Ya, orang tua itu disebut ajuz. Kenapa disebut ajuz? Karena memang fisiknya sudah tidak mendukung. Ya. Nah, kalau kasal itu orang itu fisiknya masih kuat tapi kemauannya lemah, itu namanya malas. Jadi kalau kita ditanya apa bedanya orang malas dengan orang yang lemah, orang malas itu secara fisik dia kuat tapi kemauannya lemah. Sedangkan orang yang lemah tadi itu sebenarnya dia itu secara fisik sudah lemah tetapi kemauannya masih kuat. Dan dua-duanya ini tidak diinginkan. Makanya di dalam doanya tadi Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Gitu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ajz, lemah secara fisik, dan kasal, lemah secara iradah, kemauan. Nah, kenapa orang itu menjadi malas? Kenapa orang itu iradahnya menjadi lemah? Karena maksiat. Makanya orang-orang yang taat itu biasanya dia hidupnya Masya Allah, ya, hidupnya itu struggle, hidupnya itu tidak malas. Itu orang-orang yang taat, ya, ini. Nah, kemudian wa minha annahu yansalih minal qalbi istiqbahuha. Yang paling berbahaya itu orang yang ahli maksiat tadi, di dalam hatinya itu akan ditarik
istiqbah. Istiqbah itu adalah pandangan buruk terhadap maksiat. Nah, ini kan bahaya. Maksiat itu kan buruk, tapi orang itu kemudian menganggap maksiat itu baik. Ya, ini namanya istiqbah, insilah. Ya, insilah minal qalbi istiqbahuha. Jadi bagaimana cara pandang yang buruk terhadap maksiat tadi itu ditarik sehingga orang itu melihat itu bukan maksiat, itu tidak ada apa-apa, itu nggak ada masalah, itu oke-oke saja. Berarti orang seperti itu sudah terkena dampak maksiat tadi. Masya Allah, ya. Sehingga akhirnya apa? Fatasiru adatan. Maka kemudian akhirnya maksiat itu menjadi kebiasaan dia. Nah ini, ya. Dan yang paling mengerikan dampak maksiat ini seperti disebutkan di sini, wa anna kulla maksiatin minal ma'asi fa hiya mirasun anil ummah minal ummam allati ahlakahallahu azza wa jalla. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maksiat yang hari ini terjadi pada saat kita hidup ini semuanya adalah warisan-warisan dari umat-umat yang dihancurkan dahulu. Coba kita hitung sekarang. Kita misalnya lihat riba. Siapa yang memulai riba? Bukan umat hari ini, tapi itu adalah warisan umat-umat sebelumnya. Sejak zaman Nabi sudah ada. Ya. Kemudian kita lihat zina. Siapa yang mewariskan zina hari ini? Umat-umat sebelumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. LGBT. Ya, LGBT. Siapa yang mewariskan LGBT ada hari ini? Ini bukan hal yang baru, ini warisan dosa-dosa umat sebelumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah. Kaum Lot sudah dihancurkan oleh Allah, dosanya itu dicontoh, diikuti, nurun tadi itu. Apalagi coba, ya, waktu lalu ada kasus likuifaksi, ya kan? Pernah kita dengar likuifaksi yang terjadi di daerah, ya. Nah, likuifaksi itu sudah terjadi di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka itu kemudian dibalik penduduknya itu oleh Allah, dikubur di dalam bumi. Artinya apa? Itu bukan hal yang baru terjadi hari ini, tetapi sudah ada di dalam Al-Quran, pengulangan yang terjadi. Masya Allah. Maka kalau kita lihat hari ini ada banjir, ada macam-macam, kita jangan menganggap itu enteng, jangan menganggap itu remeh. Pada masa Rasulullah SAW, termasuk ini fenomena gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, nanti disebutkan dalam kitab ini, karena waktu tidak mungkin kita jelaskan semua. Tapi Al-Fakir ingin singgung sedikit. Seringnya terjadi gempa bumi, seringnya terjadi banjir, seringnya terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Itu dalam kitab ini disebutkan, itu termasuk bagian dari dampak maksiat. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika ada gempa bumi, Rasulullah itu pegang bumi itu dan Rasulullah katakan, "Hei bumi, diamlah." Diam bumi itu. Zaman Sayyidina Umar terjadi gempa lagi. Sayyidina Umar mengatakan kepada bumi, "Hei bumi," ya, tongkatnya diketukkan begitu, ya, "apa yang membuatmu sampai seperti ini?" Umar tidak berhenti di situ. Ya, Rasulullah ketika itu sudah wafat. Kemudian Umar naik di atas mimbar. Dan di atas mimbar Sayyidina Umar mengatakan, "Ya ma'syaran nas, ayyud dhanbin." Apa dosa yang sudah kalian lakukan sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi ini kemudian murka? Ini. Dalam hadis qudsi Allah itu kita kan sudah sampaikan ya. Jadi Ibnul Qayyim itu dalam kitabnya yang lain, Radatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, itu boleh cerita. Kalau hari ini bumi kita ini enggak goncang, itu karena ada malaikat yang jaga. Kalau gunung itu tidak meletus, karena ada malaikat yang jaga. Kalau kemudian semuanya ini masih beredar sesuai dengan peredarannya, itu kan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga. Jadi kalau ada yang konslet, kalau ada yang tidak sesuai, itu berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan malaikat tadi itu lalu kemudian murka? Jawabnya adalah maksiat manusia. Maka dalam hadis qudsi, malaikat itu lapor pada Allah. Ya, lapor pada Allah. Malaikat yang jaga laut lapor pada Allah, "Ya Allah,
ini ada hambamu melakukan maksiat, kalau boleh aku akan gulung mereka. Ya. Itu malaikat saking marahnya ketika melihat manusia ini melakukan maksiat. Malaikat yang jaga bumi juga bisa seperti itu, malaikat yang jaga gunung juga begitu. Subhanallah. Nah, jadi ini yang mestinya menyadarkan kita. Makanya tadi malam Al-Fakir sampaikan, kita kadang-kadang merasa biasa melakukan dosa karena kita nggak tahu dampak maksiat yang kita lakukan, akibat dari maksiat yang kita lakukan. Kalau kita sudah memahami seperti ini, nanti silakan kalau mungkin Bapak Ibu ya bisa cari terjemahnya, baca sampai selesai bagaimana dampak maksiat dalam kitab Ad-Da'wah-Da'wahnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, supaya kita tahu dan supaya kita kemudian bisa mengambil pelajaran. Agar kemudian setelah kita tahu dan kita bisa mengambil pelajaran, kita akhirnya menjadi takut untuk melakukan maksiat, kita menjadi takut untuk melakukan dosa. Itu yang penting. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita mudah bertobat kalau kemudian kita melakukan maksiat, atau itu akan bisa mencegah kita agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang sama. Itu menjadi harapan kita. Ya, jadi karena itu ya semoga materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini ya, karena waktu ya sudah sampai pada waktu syuruk, bisa memberi manfaat pada kita semua ya, menggugah kesadaran kita, menyadarkan kita di momentum Ramadan yang penuh berkah ini ya, untuk kemudian menjadikan kita ya memiliki bekal yang cukup ya, setidaknya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup ya. Kita tidak tahu tahun depan kita masih ketemu Ramadan lagi ataukah tidak, atau mungkin kita tidak sampai selesai Ramadan, kita tidak tahu. Maka waktu yang tersisa, kadang-kadang begini Pak, sedikit dalam kitab Adabud Dunya Waddin, Al-Mawardi itu mengatakan begini, kenapa orang itu lalai dan menunda-nunda melakukan ketaatan? Karena dia merasa pede bahwa dia itu masih diberi kesempatan hidup. Itu yang membuat orang itu kemudian dia lupa. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan kamu setelah keluar dari masjid ini masih hidup? Siapa yang bisa memastikan? Enggak ada. Maka kata Al-Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitabnya ya, Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan begini, ma'atalal abdu amalan illa afsada amalan. Tidaklah seorang hamba itu memanjangkan angan-angannya kecuali pasti itu akan merusak perbuatannya. Apa maksudnya? Gini, coba sekarang kita pahami, seandainya kita hanya diberi waktu, seandainya nih Allah tunjukkan, kamu hari ini akan mati, nggak ada lagi waktu untuk besok. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan bekerja keras karena kita tahu hari ini kita akan mati. Ya, kita nggak akan menunda-nunda kesempatan karena ini kesempatan terbaik yang saya miliki. Maka jadikanlah ibadah kita hari ini, jadikanlah kesempatan kita hari ini seolah-olah ini adalah kesempatan kita terakhir, supaya kita kemudian melakukan yang terbaik. Itu kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Ngutip penjelasannya Al-Hasan Al-Basri, ma'atalal abdu amalan illa asa'a lahu amalan. Ini. Nah, jadi karena itu kuncinya. Jadi jadikanlah kesempatan yang ada ini kesempatan terbaik, dan kita tidak tahu besok kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah atau tidak. Dengan kita menjadikan kesempatan ini menjadi kesempatan terbaik ya, kita berdoa kepada Allah, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.